Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena Tuhan terus menerus beranugerah bagi kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam firman-Nya dan persekutuan dengan sesama kita melalui ibadah chapel kita hari ini. Kita akan memulai chapel kita hari ini, kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan diri kami, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan chapel kami di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi akan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, terutama firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya itu semua dapat menolong kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sedia untuk mengikuti chapel di hari ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai chapel pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan satu buah lagu yang berisi bagaimana kita seharusnya bersyukur sebagai manusia. Karena sebenarnya Tuhan udah kasih banyak banget berkat yang terkadang kita gak sadar akan berkat-berkat itu. Oleh karena itu, Ibu ajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu Blessings dari Laura Story. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken to me. Yet love is way too much to give us less than this. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we can't feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear us desperately, and know that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights
aching of this life is the revealing of a greater grace this world can satisfy. What if trials of this life bring the coldest, the hardest nights? Are your mercies in disguise? Kehidupan kita sebagai manusia mungkin tidak selamanya berjalan dengan mulus. Banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana kita. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi melalui lagu yang kedua ini, Ibu mengajak kita semua untuk bisa lebih menyadari lagi betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah pun kita akan dikuatkan karena kita merasa sudah menerima kasih karunia yang luar biasa itu. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace, Broken Vessels. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Siswa-siswi Pakoles yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau juga Allah yang menuntun kami
soal yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuntunlah kami ya Bapa dalam firman-Mu, melalui firman-Mu, hingga apapun yang akan kami baca, kami renungkan. Pada akhirnya juga kami refleksikan dalam setiap kehidupan kami setelah ini Tuhan. Kami benar-benar boleh melihat kebenaran-Mu, kerinduan hati-Mu, dan bagaimana kami boleh mengenal Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi. Terima kasih Bapa, tuntun pembacaan dan perenungan firman ini. Biarlah kami senantiasa diberkati oleh karenanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum resolusioner. Tanpa terasa sudah 10 minggu, 70 hari, 1680 jam. Berapa ya? 300.800 menit dan juga 6.048.000 detik setelah kalian semua menyaksikan khotbah tentang resolusi pada tanggal 12 Januari yang lalu. Pertanyaan sederhananya, bagaimana resolusi kalian, wahai kaum resolusioner? Sekarang sudah bulan Maret. Saya membayangkan sebagian dari kalian mungkin saat ini sedang... emang 10 minggu lalu ada chapel ya? Hidupku baik-baik aja kok. Kenapa perlu resolusi? Emangnya perlu berubah? Resolusinya nyangkut di catatan khotbah sama di Moodle. Beneran deh, aku tuh sempat lakuin. Bener jalan kok resolusinya 3 minggu. Tapi ya pas masuk Februari, ya... Ya, aku lakukan. Tapi gagal lagi. Aku lakukan, gagal lagi. Aku lakukan, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi. Gagal lagi. Nah, di antara kelima respon yang tadi, dimanapun yang manapun situasi kalian saat ini terkait resolusi dan perubahan yang telah di-challenge kepada kalian 2 bulan yang lalu, pada bulan Maret ini, ya, kaum resolusioner, sobat muda, kita sebagai gereja memasuki masa raya Paskah. Ya, mungkin masa raya Paskah ini lebih banyak dirayakan atau digaungkan gitu ya oleh gereja-gereja yang beraliran mainstream ya. Saya nggak usah sebut nama merek gerejanya ya, tapi begitulah ya. Nah, namun terlepas dari kalian bergereja di mana, kita bergereja di mana, masa raya Paskah ini adalah sebuah periode di mana anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja diajak kembali untuk menghayati. Menghayati apa sih? Menghayati perjalanan dan misi Kristus di dunia, termasuk kisah periode sengsaranya. Hingga puncaknya tentunya kita tahu ya di hari Paskah adalah ketika Kristus mati di kayu salib. Nah, dalam perenungan masa raya Paskah biasanya ya, nggak semuanya, ada beberapa gereja yang juga mengajak umatnya untuk melakukan aksi puasa atau pantang. Ya, nah coba siapa di antara kalian yang gerejanya menggalakkan aksi puasa atau pantang ini? Ayo coba angkat tangan. Angkat tangan, silakan. Oke ya, puji Tuhan ada tangan-tangan teracung gitu ya. Nah itu gerejanya, masalahnya kalian puasa apa enggak? Nah itu kalian pikirkan sendiri ya. Nah sobat muda, tentunya dengan berpuasa atau berpantang, anak-anak Tuhan sedang ditantang untuk menyangkal diri. Ya, menyangkal diri, menahan diri dari sesuatu yang kita sukai. Right? Atau mungkin sesuatu yang kita butuhkan. Dan sesuatu yang kita sukai atau yang kita butuhkan ini sifatnya sebenarnya kadang-kadang netral aja sih. Misalnya, jelas kita puasa ya kita puasa makan. Ya makan kan kita suka nggak suka kita butuh ya. Atau let's say ya sesuatu yang kita sukai seperti main HP. Ya, jadi ada puasa main HP atau pantang main HP. Ya, dan hal-hal tersebut sebenarnya normal-normal aja. It's not a kind of addiction or something like that. Enggak. Ya, it's something yang normal dan bahkan merupakan tadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ketika nanti kita mau berpuasa makan, kan kita sedang diajak sebenarnya bukan untuk melakukannya karena diet. Oh iya pas nih, pas lagi mau ada aksi puasa gitu di gereja aku sekalian diet. Enggak ya. Tapi ketika kita let's say melakukan puasa, kita diajak untuk menggunakan nih biasanya kita makan siang ya 45 menit sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah tapi waktu yang biasa kita buat makan, kan kita nggak makan tuh. Nah oleh karena itu waktu itu kita gunakan buat
berdoa, ya. Kembali memfokuskan hati dan pikiran kita, take time untuk menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah itu dia ya, makna puasa atau pantang yang biasanya digalakan di gereja-gereja. Nah selain itu, selain kayak makna puasa atau puasa makan atau mungkin pantang main HP, tapi program-program seperti ini ya atau hal-hal seperti ini diajak juga untuk mengajak kita untuk menahan diri dari dosa-dosa kita sendiri. Ya, biasanya anak-anak Tuhan, jemaat, umat Tuhan diajak untuk refleksikan apa dosa-dosa yang masih kita gumulkan. Dan kita diajak untuk ya tahan diri. Gitu. Kalau perlu ya udah benar kita berubah dari dosa-dosa tersebut. Ya, misalnya kita sedang bergumul tentang pornografi atau mungkin tentang kata-kata kasar ya, kita biasa ngomong kotor. Nggak lucu ya. Oke, whatever ya. Nah, kita ditantang untuk meninggalkan, bukan sekedar menahan tapi meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sebagai bagian dari perenungan kita akan kasih dan kisah sengsara Kristus. Namun sobat muda, kaum resolusioner, kenyataannya dalam kehidupan kita, ini with all respects ya, tanpa mengecilkan segala usaha yang telah mungkin baik manusia lakukan, seringkali masa raya Paskah dengan program puasa atau pantang ini lebih sering berakhir dengan pola apa? Tobat ya, alias mungkin kalian sudah sering dengar ya. Tobat, kumat, ya kan? Pas Paskah tobat, setelah Paskah kumat. Atau ya pas Minggu tobat, ya, setelahnya kumat. Sobat muda, are we struggling with this crazy cycle of tobat kumat? Ya, jika kita merasakannya, I'm struggling with this. Iya, kenapa sih aku tuh mau tobat tapi kumat lagi. Aku mau tobat kumat lagi. Jika kita memang struggling dengan hal ini, this is crazy cycle ini. Sebenarnya semua itu juga bisa sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Nggak cuma orang Kristen yang devout, nggak juga. Ya, segala macam orang bisa bergumul dengan hal ini. Oleh karena itu, mari kita dalam bagian perenungan firman hari ini kita merenungkan, menggumulkan lebih dalam lagi tentang cycle tobat kumat ini. Sobat muda, ketika kita mau merenungkan siklus tomat ini, kita perlu sebuah pemahaman yang tepat tentang apa itu pertobatan. Nah, ngomong-ngomong soal pertobatan, kita mundur satu langkah lagi sedikit ya. Kita pasti bicara pertobatan dari apa? Ya, kita akan bicara pertobatan jelas dari apa yang namanya dosa. Pertanyaannya, apa itu dosa? Pertanyaannya, emang dosa itu perbuatan-perbuatan yang salah gitu? Bener juga sih, tapi ataukah ada makna yang lain? Sobat muda, kita perlu menyadari bahwa dalam kacamata iman Kristen, dosa bukanlah sekedar wrong action. Ya, dosa bukanlah sekedar aku ngomong kotor ya, tadi ya kotor. Atau aku mukul teman, or let's say ya aku bohong sama mama kalau aku tadi ke sekolah tapi sebenarnya aku lagi kemana. Aku bohong sama guru, aku off cam karena ya udah gak usah dilanjutin ya, kalian lebih ahli mungkin ya. Bohong atau let's say ngebully atau ya oke, nonton porno gitu misalnya. Sobat muda, sin is not merely actions. Sadarkah kita dosa dalam bahasa Yunani itu katanya adalah hamartia ya. Kalau arti sederhananya adalah meleset dari tujuan yang ditetapkan. Misalnya saya lempar tomat ini harusnya kena situ gitu ya. Saya nggak akan lempar, tenang aja ya. Nah, harusnya kena situ tapi artinya blek meleset. Nah, itu dia. Itu hamartia, dosa, meleset dari tujuan yang ditetapkan. Coba meleset dari tujuan yang ditetapkan. Apakah itu sebuah action? Oh, tidak kan? Itu adalah sebuah kondisi yang meleset. Nah, sobat muda, hamartia, sin, dosa adalah juga sebuah kondisi. Roma pasal 3 menyatakan dengan jelas, saya bacakan dari ayat yang ke-9 ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang, ayat 12, telah menyeleweng,
mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita lompat sedikit ke ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada surat Roma, pada surat Paulus pada jemaat di Roma pasal 3 ini, Paulus dengan tegas ingin menggambarkan sebuah kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam state, ya, kondisi dosa, kondisi keberdosaan. Ayat 12 tadi mengatakan, ya, semua orang telah menyeleweng, ya, semua orang telah menyeleweng. Itu kan bukan perbuatan doang, tapi sebuah kondisi menggambarkan, ya, semua orang telah menyeleweng, ya. Dalam pemahaman ini seorang bukan karena nonton porno jadi dosa. Kebayang maksud saya, ya? Jadi bukan, oh karena aku nonton porno jadi aku berdosa nih. Enggak. Tapi sebaliknya. Karena natur keberdosaan manusia. Karena semua orang telah menyeleweng. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar. Maka perilaku-perilakunya yang kita perbuat, yang kita wujud nyatakan. Berbuahkan perbuatan dosa. Bayang ya sampai di sini ya. Jadi bukan karena nonton porno jadi dosa, tapi karena aku berdosa, maka aku membuahkan perilaku nonton porno. Ngebully, bohong, dan lain-lain. Sobat muda, kita perlu benar-benar memahami pandangan tentang dosa yang kedua ini. Sin as state. Sin sebagai sebuah kondisi. Mengapa? Soalnya jika kita menganggap dosa itu, tanda kutip ya, hanya sebuah action yang kebetulan aja wrong, which is kita tahu sometimes, udah kayak anak jaksel belum saya ya. Kebetulan aja wrong yang which is kita tahu sometimes wrong bagi pacar kita belum tentu wrong bagi teman kita. Wrong bagi orang tua kita belum tentu wrong buat teman-teman nongkrong kita. Misalnya ya, buat orang tua kita, woi ngerokok tuh wrong, jelas merokok itu dosa. Kamu tuh gimana sih? Merusak tubuh segala macam. Tapi when you talk with them, with your friends, ya teman-teman nongki-nongki, dosa? Enggak juga lah. Biasa aja. Inilah cara bergaul saudara-saudara. Terus yang mana yang dosa? Perbuatan yang sama mungkin dianggap orang dan satu pihak dan pihak lain nggak dosa. Terus gimana? Sulit kan? Ya. Oleh karena itu mari kita menyadari, yes, there is a sinful action. True. Ya, sin is also sin, action, amin. Tapi sin also a state. Ketika kita sudah menyadari bahwa sin adalah sebuah state atau kondisi diri, maka tobat sejatinya menjadi sebuah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena tobat bukan sekedar aku ngubah cara bicara. Oh, sebelumnya aku ngomongnya kotor, aku sekarang ngomongnya bersih, kan gitu. Sebelumnya aku ngomongnya kasar, sekarang aku ngomongnya halus. Oh, sebelumnya aku bohong, sekarang aku cari alasan yang enak aja ngomongnya halus gitu ya. Atau sebelumnya aku ngerokok lalu aku jadi nggak ngerokok. Atau tadi aku nonton sebelumnya film-film blue film gitu ya, porno. Sekarang aku nontonnya ya film-film Marvel aja lah kan gitu kan. Film-film romantik aja atau drama apa, drakor kek. No, it's not just like that. Ya, semua itu perbuatan itu akan sama aja kalau dalemannya, jeroannya itu tidak berubah. Karena seorang yang paling kasar sedunia pun, yang mohon maaf ya gitu ya, yang biasanya kalau ngomong tuh setiap hari ada kebun binatangnya, ngomongnya pakai depannya B semua, kalian tambahin sendiri ya B-nya, saya nggak mau sebut ya. B bintang, pip. Nah, apalagi kalau dia ngomong tuh pakai nada do-nya do tinggi gitu kan ya. Dasar lo Nah, tapi giliran depan gebetannya, cari cantik kali ya, abang mau suka sama dia ya, coba abang dekati. Kan nggak mungkin kalian dekatin cewek pakai B, kan nggak mungkin. Ngomongnya pakai S, turun 1 oktav. Sayang, kamu cantik sekali hari ini. Aku sangat terpesona dengan Anda. Laksana bunga, ya, yang ada di etalase toko, nggak ada yang ambil, tapi abang mau ambil. Kan kita kan ngomong begitu manis. Karena kita mau PDKT, kita mau mendapatkan sesuatu. Halo, pernah kayak gitu? Hahaha. Ya, orang yang paling kasar pun perbuatannya bisa dengan sekejap berganti ketika punya suatu motivasi tertentu. So when sin is an action, bagaimana nih? Tobatnya dia benar-benar kalau kayak gitu. Ya, sahabat muda, kita perlu pikirkan ulang. Ya, bener nggak sih tobat?
dengan kita mengubah nada suara. Apakah setelah itu memang dia akan kumat lagi ketika dia ketemu teman-temannya lagi? Nggak ketemu gebetannya, selesai gebetannya batal, ditolak misalnya, lalu balik lagi. Pip lagi kan ya. Jadi sobat muda, first thing first, hal paling pertama, sadari dan lihatlah bahwa dosa bukan sekedar action. Tapi dosa juga merupakan sebuah kondisi, is a state tentang diri kita. Nah sobat muda, pemahaman tentang dosa ini akan menghantar kita kepada poin yang selanjutnya, poin yang kedua ya. Setelah kita mengetahui dan menyadari bahwa dosa adalah sebuah kondisi, sin as a state, kalau kayak gitu artinya tobat apa? Katanya pertobatan kan bukan sekedar ganti perilaku. Terus apa dong pertobatan? Nah sobat muda, masih ingatkah kalian kembali tentang kisah Zakheus yang kita pelajari 3 bulan yang lalu ya, dalam Lukas 19, di mana Zakheus mengalami sebuah personal encounter ya. Yesus dan Zakheus. Gitu ya. Ada personal encounter antara Zakheus dengan Yesus Kristus. Hal yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa pertobatan sejati hanya bisa terjadi melalui perjumpaan pribadi dengan Kristus. Pertobatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita kerjakan sendirian. Kenapa? Karena ini beda dengan taubat perilaku. Ya, kalau taubat perilaku tadi kita bisa ngubah sendirian ya. Kalau kita lagi mau apa ya kita tinggal gantilah. Switch aja otak kita dikit lah, tipu-tipu sedikit. Nah, pakai topeng sedikit, halus-halusin sedikit. Bisa. Tetapi pertobatan sejati memang perlu diawali dengan kesadaran bahwa status saya adalah manusia berdosa. Kita perlu menyadari akan status keberdosaan kita. Sobat muda, jujur li ya. Jujur li, sangat sulit bagi kita untuk mengalami sebuah pertobatan sejati kalau kita masih percaya atau ngerasa bahwa hidup kita tuh baik-baik aja. Apalagi nih buat para sobat muda, misalnya ya yang secara perbuatan itu aduh sungguh nobel, sungguh mulia ya. Sungguh benar ya, dari orok kalian lahir hidupnya udah bener, gak pernah bengkok, gak pernah ngomong kotor, belajar teh udah rajin pisan ya. Sopan terhadap orang tua, guru dan sesama, rajin menabung dan tidak sombong, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria. Loh. Kok jadi dasar Dharma Pramuka ya? Oke. Tapi bagi kalian yang seperti itu, hidupnya memang sesuai dengan wah rasanya super perfect dengan kebaikan-kebaikannya. Apa sih artinya berdosa? Apa artinya berdosa? Tuh tak ada dosa yang kubuat toh. Apa artinya berdosa? Kenapa kau harus pikir bahwa aku manusia berdosa? Nah itu dia. Jujur, sangat sulit bagi kita, mungkin kalian ya yang merasa hidupnya seperti itu, untuk pada akhirnya mengakui bahwa memang saya ini manusia berdosa. Sadar bahwa state saya adalah berdosa. Sobat muda, terlepas dari segala kesulitan yang ada, yuk mari kita menyadari sekali lagi tentang hal ini lebih dalam. Seindah apapun dunia kita, seindah apapun ya, seperfect apapun hidup kita, perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang sejalan dengan nilai-nilai moral, kita tetaplah manusia yang berdosa, yang sangat membutuhkan Allah dan kasih-Nya. Inilah kebutuhan kita yang paling besar sebagai manusia. Kebutuhan akan pengampunan. Kebutuhan akan penebusan dari perbudakan dosa. Gampang, sulit menyadarinya? Mungkin sebagian dari kita gampang. Mungkin sebagian dari kita, aduh apa sih? Nah itu dia, ya. Gak apa-apa, kalaupun masih sulit, kalaupun udah gampang, udah menyadari, ya. Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, aku memang sudah sangat sadar aku manusia berdosa. Dan sadarilah, ya. Roma 5 ayat 8 menyatakan kepada kita, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati sebagai jawaban atas kebutuhan kita akan keselamatan, atas kebutuhan kita akan penebusan kepada perbudakan dosa ketika kita masih berdosa. Ya.
Dan pelepasan kita ini dari perbudakan dosa, inilah yang akhirnya mengubahkan hidup kita. Yang sebelumnya kita mengarah kepada dosa, pemuasan diri sendiri gitu ya. Aku senang ya sana, yang penting aku senang, masa depanku terjamin, sukses, segala macam. Dan ketika kita bertobat, yang kalau kata aslinya adalah metanoia ya, yang artinya itu apa? Berbalik. Berat 180 derajat. Berbalik kemana? Ya berbalik ke asalnya. Berbalik ke asal di mana kita diciptakan. Ketika kita diciptakan, tujuan awalnya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Pertobatan sejati, ya nggak secepat itu sih. Kadang-kadang kita, nanti kita akan bahas ya. Nah itu dia. Pertobatan sejati adalah berbalik 180 derajat. Kembali kepada tujuan awal kita diciptakan. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ketika status kita tidak lagi menjadi budak dosa, arah kita berbalik. Niscaya pertobatan kita akan terwujud dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Karena kenapa? Jeroannya, dalemannya sudah berubah. Sebagai contoh ya, ketika kita mengubah kebiasaan ngomong kotor kita nih, ya. Karena arah pandang kita bukan karena aku pengen dapat sesuatu dari gebetan kita. Aku pengen dapat hatinya, aku pengen dapat status dari dia, aku pengen dia sayang balik sama aku, enggak. Tapi ketika kita mau mengubah omongan kotor kita, cara kita ngomong kotor dan lain-lain, karena aku tahu bahwa aku mau menyenangkan Tuhan. Sebelumnya aku ngomong halus karena aku mau dapetin Dia. Aku mau ngomong halus karena aku tahu ketika aku ngomong halus, ketika aku ngomong dengan baik, Tuhan disenangkan. Tuhan senang. Tuhan yang udah menebus hidup aku. Can we see the difference here? Can we see the difference here? Tobat. Bukan tomat ya. Tobat ya. Ketika kita mengalami pertobatan sejati, tobat dalam cycle tomat ya, bukan lagi sekedar mengubah packaging perilaku kita. Tapi adalah sebuah pembaruan hidup, pembaruan pikiran, pembaruan perasaan, pembaruan perbuatan, pembaruan cara pandang dan seluruh hidup kita. Nah sekarang sebelum kita melangkah ke hal yang ketiga, tentunya sobat muda udah tahu kan? Bagaimana caranya mengalami pertobatan yang sejati? Ayo, tahu kan? Tahu? Belum? Nggak tahu? Saya kasih tahu nih kalau nggak tahu. Nggak tahu? Oh enggak, ya udah saya kasih tahu ya. Cara sederhananya adalah press on. Maksudnya apa? Press on. Saya ulangin ya. Cara sederhananya adalah press on. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya apa sih? Zaman sekarang itu kan pintu udah smart door ya. Nggak pakai gagang lagi, nggak pakai begitu lagi ya. Jadi percayalah kepada Kristus. Press on untuk membuka hati kita. Press on to open the door of your heart. Percayalah kepadanya, percayalah akan kasihnya, percayalah akan karya keselamatannya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segeranya, ada lagunya ya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Ya, yang bukan gereja-gereja yang pakai buku GK KJN KB mungkin nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Itu dia. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Press on and open your heart. Ya, dan nikmati kasih karunia-Nya, nikmati anugerahnya agar kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kepada kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Simple, right? Percaya, press on. Tobat saya tahu. Tobat, udah yakin.
tobat sudah terjadi dalam hidup saya. Dan bukan tobat kaleng-kaleng, bukan tobat kaleng-kaleng ya, tobat bukan tobat kaleng-kaleng, tapi tobat sejati. Lalu kenapa saya masih kumat? Kenapa sih? Katanya tadi udah benar, tobatnya udah yang sejati, bukan tobat yang kaleng-kaleng, bukan tobat yang perbuatan doang. Terus kenapa masih kumat? Ketika kita memahami cycle ini lebih dalam, yang terakhir kita perlu melihat apa itu kumat pada akhirnya sobat muda. Ya, so let's define kumat. Kalau biasanya kita mengartikan memahami kumat itu kan sebagai ketika kita melakukan perilaku dosa gitu ya. Melakukan perbuatan yang jahat lah, perilaku-perilaku yang jahat. Nah, tetapi sekarang dengan pemahaman pertobatan sejati, kumat berarti seperti apa sih? Nah, perwujudan kumat sebenarnya sama aja. Ya, ketika kita melakukan something yang berperilaku dosa. Something yang meleset dari tujuannya kan gitu. Harusnya tujuannya adalah menyenangkan Tuhan tapi meleset. Ya itulah ya berarti yang kita lakukan. Kita mungkin akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dahulu kita sukai. Nonton porno, ya omong kotor, ya males, ya bohong. Kita akan masih bisa jatuh ke dalam, tanda kutip jatuh ya, ke dalam hal-hal tadi. Ke perilaku-perilaku tadi, perbuatan-perbuatan tadi. Ya itulah namanya kumat. Namun sobat muda, dalam kumat pertobatan sejati, kumat yang terjadi setelah pertobatan sejati gitu maksudnya ya. Yang menjadi pembeda adalah arah pandang kita tadi. Arah pandang kita. Arah pandang kita yang telah mengalami metanoia sebalik 180 derajat. Sehingga respon kita ketika kita kumat menjadi berbeda. Dulu ketika kita menghadapkan pandangan kita terhadap dosa dalam perbudakannya, terpusat pada diri sendiri, self-centered dan lain-lain. Kita sangat menikmati hal-hal tersebut. Aku nonton porno, aku seneng, aku mau lagi. Aku bohong, gak ada konsekuensi apa-apa, aku aman, aku mau lagi. Tipu-tipu dapat duit, asik, aku mau lagi. Pukul orang rasanya puas, aku mau lagi. Momogi. Itu dulu. Sebaliknya, ketika arah kita hidup sudah kita mengarah kepada Kristus, metanoia, kenikmatan yang kita dapatkan dari hal-hal yang tadi. Seyogyanya, ya, seharusnya akan tergantikan. Tergantikan dengan apa? Tergantikan dengan kepuasan, kedamaian, dan kasih yang Tuhan Yesus berikan. Kepuasan yang sebelumnya kita cari dari sana akan tergantikan dengan kepuasan ketika aku boleh berelasi dengan Tuhan. Ketika aku mau mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan yang sayang sama saya. Menikmati relasi yang akrab dengan Dia. Itu. Lah kenapa bisa begitu? Ayo masih ingat dalam 2 minggu yang lalu ketika Pak Johan membahas dari Roma 12. Roma 12 ayat 2. Pembaruan budi, karena itu berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Kenapa kita bisa berubah seperti itu? Karena pembaruan budi telah terjadi. Kenapa kita bisa berespon berbeda? Kenapa kita bisa berpikir berbeda? Kenapa kita bisa menikmati hal yang berbeda? Karena pembaruan budi terus terjadi dalam hidup kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau dulu kita menikmati, sekarang kita bergumul tentang perilaku-perilaku dosa tersebut. Kita seyogyanya akan merasa bersalah. Tapi sobat muda, rasa bersalah ini adalah healthy guilt. Ya, rasa bersalah yang sehat-sehat. Maksudnya gimana? Emang ada apa rasa bersalah yang sehat? Nah, ini dia ya. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita menghadapkan pikiran, perasaan, pikiran, dan emosi dan segala arah hidup kita kepada Tuhan, kita masih akan merasa bersalah. Kita merasa bersalah karena kenapa? Karena kita sadar ada yang gak benar. Ada yang salah nih dengan yang kulakukan. Ada yang berduka atas karena perbuatan saya. Tuhan berduka atas perbuatan saya. Tuhan gak suka atas perbuatan saya. Is it really right? Apakah kenikmatan yang masih kurasakan ini benar di hadapan Allah? Apakah Tuhan disenangkan ketika aku melakukannya? This is a healthy guilt.
Sobat muda, tapi kita juga perlu hati-hati dengan guilt yang toksik. Ya segala macam kan sekarang healthy dan toksik ya. Guilt juga ada yang toksik lah, kasih tanda kutip. Ya, ketika apa sih maksudnya guilt itu menjadi toksik? Ketika rasa bersalah kita justru membuat kita menyerang diri kita, mengata-ngatai diri kita, bahkan seakan membuat kita menjadi meragukan Allah. Meragukan kasih Allah yang sudah membarui hidup kita. Toxic guilt itu membuat kita dapat merasa rendah diri. Aduh, ya memang aku bodoh lah sudah. Tuhan sudah sayang sama aku, tapi aku memang bodoh lah. Ya memang kayak gitulah aku. Makanya aku kambuh lagi, aku kumat lagi. Aku memang manusia yang gak bisa diselamatkan lah kalau kayak gini. Rasa bersalah yang toksik akan membuat kita kembali meragukan kasih Allah. Mana mungkin Tuhan masih mau mengampuni orang yang kayak gini? Gak bisa. Orang kayak aku tuh gak layak diampuni lah, udahlah. Sobat muda, hati-hati. If you have this kind of guilt, process it. Talk to someone. Discuss about it. Ya, jangan biarkan toxic guilt yang seperti ini merangsek kehidupan kita, menguasai. Ya, ketika kita mengalami itu, think of it, process it. Ya, nah kita kembali sekarang kalau ke guilt yang sehat. Ya, guilt yang sehat itu ketika kita meresponi rasa bersalah tersebut dengan bergumul untuk hidup lebih benar. Ya, aku sadar aku salah. Aduh, aku gak enak banget. Aku ngerasa gak enak banget sama Tuhan. Aku mengecewakan kamu Tuhan. Aku mau, ya sudah aku mau hidup lebih benar lagi. Healthy guilt ini akan mendorong kita untuk bertobat dan semakin untuk mau meninggalkan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan lama. Bukannya malah semakin menikmati dan terjerumus. Ya. Jadi rasakan dan nikmati dorongan yang ada karena kita memiliki healthy guilt. Dorongan untuk mau hidup lebih benar di hadapan Allah. Karena kita sadar aku bersalah terhadap seorang dan aku mau kembali menyenangkan dia. So sobat muda, ketika kita mengalami pertobatan sejati, tidak pernah ada yang menjamin bahwa kita tidak akan pernah kumat lagi. Ya, karena masih ada tomat di dunia ini. Makanya ada tobatan kumat. Ya, tapi mari kita percaya sekalipun kita kumat, kasih karunia-Nya cukup untuk kita. Dan kita perlu tetap menghargai kasih karunia Allah. Bukan akhirnya ya udah kan Tuhan pasti ngampunin. Jadi ya udah suka-suka gue dong. Enggak ya. Kita menghargai dengan healthy guilt tadi. Ya, kita menghargai kasih karunia Allah, memandang ke arah yang benar kepada arah Kristus dan kemuliaannya, sehingga mau kelemahan atau kebiasaan kita menarik kita kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tadi, ya kita bisa sadar untuk melawannya. Ya, meskipun tanda kutip kita kumat, tapi kita tobat dan mau melawannya. Dan ketika kita melawannya dengan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan aku mau menyenangkan Engkau. Ya, entah kenapa ya sobat muda, saya kok percaya ya. Saya percaya ketika kita berjuang, Tuhan melihat. Tuhan hargai setiap perjuangan kita. Tuhan benci dosa? Yes, Tuhan benci dosa. Tuhan benci perbuatan dosa kita? Iya. Tuhan benci, Tuhan gak suka kita lihat porno. Tuhan gak suka kita bohong. Tuhan gak suka kita mukul, kita ngebully, kita ngejelek-jelekin orang. Enggak, Tuhan gak suka. Tapi ketika respon kita adalah mau kembali kepada Dia dan melihat, menikmati dan mau menyenangkan Dia. Entah kenapa kok saya percaya ya, Tuhan akan menghargai setiap perjuangan kita. Tapi sampai kapan? Ya, sampai kapan? I don't know. Ya, satu hal yang boleh saya yakini ya, every kumat moments, ini agak maksa sih maaf ya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya kumat apa ya. Jadi every kumat moments adalah momen di mana akhirnya Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam bentuk satu pengampunan, dua juga didikan. Ya, oke, kamu berdosa, kamu salah, kamu kumat, aku ampunin, aku maafin. Ya, ketika kita mengakuinya, Tuhan maafin, Tuhan ampunin. Tapi juga momen kumat ini adalah momen di mana akhirnya Tuhan ngedidik. Hey Frankie, mbok yo sadar toh. Kemarin tuh kamu begini, kamu tuh nggak sadar toh. Ayo, pikirkan, renungkan. Kemarin salahnya apa? Kemarin salahnya kenapa? Coba kamu pikir, kenapa ya kamu kayak gitu ya? Ya, nanti kalau udah kasih tahu lagi, ngomong lagi sama aku ya. Nah, misalnya kan gitu, ya. Itu dia.
Ini menjadi momen di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam bentuk pengampunan, tapi juga dalam bentuk didikan. Bukankah Allah, Bapa, mengasihi dan mendidik anak-anak yang dikasihinya? Siapa ya? Saya. Kamu juga semua sobat muda. Sobat muda, cycle tobat kumat. Cycle tomat, saya nggak bisa begini-begini ya. Nanti saya belajar dulu ya. Nanti kalau udah belajar edit lagi. Nggak usah. Ya, oke, cycle tobat kumat mungkin tidak akan pernah berakhir selama kita hidup di dunia ini. Ya, namun kiranya melalui perenungan kita, pemahaman kita yang lebih mendalam lagi tentang pertobatan dan kekumatan, kita boleh melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kita boleh melihat dengan cara pandang yang baru. Dan kita pada akhirnya kita boleh menjalani cycle tobat kumat ini. Bukan dengan, ya bodo amat lah jalanin aja. Enggak. Tapi dengan sebuah hati yang mau terus menerus menikmati kasih karunia Allah. Dan berjalan bersama dengan Dia. Karena kenapa? Saya mau percaya. Kita mau percaya bahwa apa? Ketika kita tobat dan ketika kita kumat sekalipun. Allah gak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kita. Tuhan pengen bantuin kamu. Masalahnya kembali lagi, kita izinkan gak Tuhan bantu kita dalam setiap proses ini? Tuhan menantikan, kita selalu mau berpaut kepadanya. Tuhan merindukan untuk mendampingi kita dalam pertumbuhan kita. Sampai pada akhirnya kita boleh semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur ketika kami boleh menyadari kehidupan kami yang bolak-balik mungkin seperti cycle tomat ini. Dan kami sering kali jatuh, kami sering kali melukai, mendukakan Engkau. Biarlah Bapa, melalui apa yang sudah kami renungkan pada hari ini, kami benar-benar boleh menikmati kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia, dan mau bertumbuh terus di dalam kasih karunia. Karena kami percaya meskipun kami terus bergumul atas dosa-dosa kami, atas kedagingan kami, atas natur keberdosaan kami, natur manusia lama kami. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan juga terus membaharui hidup kami. Moment by moment, day by day. Biarlah ketika kami boleh menghadapi kejatuhan-kejatuhan kami boleh kembali melihatnya dengan perspektif bagaimana Allah melihat kami. Kami juga boleh belajar mengasihi diri kami. Dan juga boleh mengangkat, memotivasi diri kami juga untuk boleh terus bertumbuh belajar bersama dengan Engkau. Kami belum selesai bertumbuh dan kami percaya Tuhan masih akan terus menumbuhkan kami. Biarlah dalam setiap momen-momen ini kembali kami boleh menikmati Allah, melihat Allah dan bertumbuh. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan buat kami. Ampuni salah dosa-dosa kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita kembali ke dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan terus percaya bahwa Allah menyertai dan menolong kita semua. Mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita senantiasa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. And those that may have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights